Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang anuitas. Anuitas adalah sistem pelunasan pinjaman berbunga majemuk dengan angsuran yang besarnya sama secara periodik. Jadi, penerapan anuitas di kehidupan sehari-hari adalah ketika kamu kredit sebuah barang, atau biasanya yang sering dikredit adalah kendaraan bermotor. Nah, yang selalu kalian bayar setiap bulannya itu dinamakan anuitas. Yang tiap bulan kalian bayarkan dan selalu sama jumlahnya itu dinamakan anuitas. Rumus anuitas sendiri ada dua macam. Ini rumus anuitas yang pertama, ini yang kedua. Rumus pertama, jika diketahui angsuran dan bunga. Nah, bedanya dengan kehidupan sehari-hari, biasanya yang selalu dibayarkan tiap bulan itu kan dinamakan angsuran. Sebenarnya itu adalah anuitas, di mana anuitas itu terdiri atas angsuran ditambah bunga. Angsuran itu adalah beban pokoknya, dan bunganya nanti menyesuaikan. Jadi kalau misalkan anuitas bulan pertama berarti sama dengan angsuran pertama ditambah bunga pertama. Kalau anuitas kedua berarti angsuran kedua ditambah bunga kedua, dan seterusnya. Kemudian rumus anuitas yang ribet ini dipakai jika yang diketahui adalah M atau modalnya, modal awal, I suku bunga, terus N jangka waktu. Dan jangan lupa antara suku bunga dan jangka waktu harus matching atau satuannya harus sama. Kemudian ada rumus lain, yaitu rumus untuk mencari bunga. Untuk mencari bunga pertama. Bunga pertama sama dengan modal pertama dikalikan suku bunga. Kalau bunga kedua berarti modal kedua dikalikan dengan suku bunga, dan seterusnya. Kemudian ini ada rumus terakhir, yaitu rumus untuk mencari angsuran lain jika diketahui angsuran yang lainnya. Maksudnya gini, mencari angsuran baru jika diketahui angsuran yang lainnya. Misalkan diketahui angsuran 1 sudah ada, nah kamu disuruh mencari angsuran kelima. Nah, kita pakai rumus itu, di mana AN adalah angsuran yang ditanyakan dan AK adalah angsuran yang diketahui. Sekali lagi, rumus terakhir ini dipakai jika kamu disuruh mencari angsuran yang sudah diketahui angsuran yang lainnya. Ini keterangan rumusnya bisa kamu lihat. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Rehan mengajukan suatu pinjaman sebesar 9 juta yang akan dilunasi dengan anuitas bulanan 300.000. Jika suku bunga 2% per bulan, tentukan besar bunga pertama dan angsuran pertama, kemudian besar angsuran ke-5. Kita tulis dulu yang diketahui. M-nya 9 juta. Anuitasnya 300.000. Kemudian suku bunganya 2%, berarti 2/100 sama dengan 0,02. Dalam soal ini antara anuitas dengan suku bunga ini harus sama satuannya ya. Anuitasnya bulanan, berarti suku bunganya per bulan. Dan yang harus kalian ingat, anuitas besarnya selalu sama. Jadi anuitas pada periode pertama sampai periode terakhir besarnya selalu sama atau tetap. Kita akan mencari besar bunga pertama dan angsuran pertama dulu. Besar bunga pertama tadi rumusnya ini, M kali I. M-nya adalah 9 juta, I-nya adalah 2/100, hasilnya adalah 180.000. Bunga pertama sudah ketemu, kita akan mencari angsuran pertama. Tadi masih ingat rumus anuitas, jika diketahui angsuran dan bunga sama dengan A plus B. Ini rumusnya, rumus anuitas kan ini. Nah, kita mau mencari angsuran pertama, sementara bunganya sudah diketahui atau sudah kita cari, yaitu tadi ya, sama dengan 18.000 rupiah. Sama dengan 180.000 rupiah. Nah, dari rumus anuitas ini bisa kita tentukan
angsuran satunya rumusnya sama dengan anuitas dikurangi bunga pertama. Ini adalah anuitas, ini adalah bunga pertama, berarti angsuran pertama sama dengan 120.000. Ingat, rumus anuitas tadi kan AN plus PN. Kalau misalkan yang diketahui B1, berarti kita menggunakan A1 atau angsuran ke-1. Kalau angsuran ke-1 sudah kita cari, kita bisa mencari angsuran kelima menggunakan rumus ini, di mana AN-nya yaitu A5, AK-nya yaitu A1. Terus karena AN-nya adalah A5 berarti N-nya 5, karena AK-nya adalah A1 berarti K-nya 1. Nah, ini kita tulis di sini. I-nya tadi 0,02, hitung dulu yang di dalam kurung, terus dipangkatkan dengan 4, dikalikan dengan angsuran pertama, hasilnya segini. Jadi angsuran kelimanya segini. Boleh kamu bulatkan, boleh tidak. Kemudian soal lain untuk mencari anuitas, diketahui pinjaman sebesar 12 juta dilunasi dengan anuitas bulanan selama 1 tahun dengan suku bunga 2,5% per bulan. Tentukan nilai anuitasnya. Nah, ini anuitasnya bulanan, suku bunganya bulanan, tetapi jangka waktunya 1 tahun. Berarti harus kamu samakan satuannya semuanya, yaitu ini N-nya menjadi 12. Nah, tolong kamu jangan bingung ya, jangka waktu ada yang menggunakan N, ada yang menggunakan T. Disesuaikan saja dengan rumusnya. Oke. Di sini yang diketahui adalah M, I, N. Sementara yang ditanyakan adalah anuitas. Berarti nggak mau pakai rumus yang ribet yang ini. Kamu masukin M-nya, masukin I-nya, masukin N-nya, hitung dulu yang di dalam kurung. Setelah itu yang di dalam kurung kamu pangkatkan, baru kamu hitung perkaliannya seperti ini. Cuma nggak usah bingung, kalau ngitung kayak gini kan otomatis kalian butuh banget kalkulator. Nah, kalau dalam tes jelas nggak boleh pakai kalkulator. Terus biasanya pilihannya hanya sampai sini saja, atau mentok-mentoknya yang di dalam kurung sudah dihitung, itu saja, nggak sampai hasil akhir, biasanya seperti itu. Ini adalah hasil akhir dari anuitasnya. Pokoknya yang harus kalian ingat, antara anuitas, suku bunga dengan jangka waktu, satuannya harus sama. Nah, sekarang ada tabel pelunasan anuitas. Kamu bisa baca dulu soalnya. Nah, tabelnya bentuknya tuh seperti ini. Soalnya di sini saya bacakan, suatu pinjaman 10 juta akan dilunasi dengan anuitas tahunan dan suku bunga 12% per tahun selama 8 tahun. Jika pembayaran anuitas dibulatkan dalam ratusan ribu, buatlah tabel rencana pelunasan anuitas. Untuk membuat tabel yang harus kamu ingat, di situ periodenya berapa lama. Karena periodenya 8 tahun, kemudian anuitasnya tahunan, berarti di sini kamu tulis tahun ke. Karena anuitasnya per tahun. Kalau anuitasnya bulanan, berarti kamu tulis bulan ke. Terus di sini adalah pinjaman awal tahun pasti atau M. Terus di sini anuitasnya nanti kamu isi, ininya bunga, ini angsuran, ini adalah sisa pinjaman akhir tahun atau biasa di sini menggunakan S. Terus kemudian karena di sini akan dibayar selama 8 tahun, berarti nanti kamu buat ke bawah sini sampai 8. Dimulai dari tahun ke-1, tahun ke-2, sampai tahun ke-8. Kemudian apa yang diketahui dari soal, kamu tuliskan ke tabel ini. Dan kalau yang belum ada, berarti kamu hitung. Oke, ini dulu bentuk umumnya. Terus yang kita butuhkan adalah jelas anuitas. Berarti ini kamu hitung anuitas. Kemudian 10 juta berarti modal awal tahun ke-1, kamu bisa tulis di sini 10 jutanya.
akan dilunasi dengan anuitas tahunan dan suku bunga 12% per tahun selama 8 tahun. Diketahui berarti suku bunganya 12%, jangka waktunya 8 tahun. Nah, berarti langkah pertama kamu harus mencari bunga dulu boleh, anuitas dulu boleh. Kita lanjut dulu. Nah, ini yang diketahui dulu. Nah, untuk mengisi tabel nanti ini dimasukkan jelas. Kemudian yang kita butuhkan anuitas. Karena yang diketahui modal, suku bunga sama N, maka anuitasnya pakai rumus yang ini. Ini kan mau dibulatkan, si soal maunya dibulatkan, berarti jadi segini anuitasnya. Setelah anuitasnya ketemu, langkah berikutnya kamu bisa mencari bunga pertama. Bunga pertama sama dengan modal awal dikali suku bunganya. Kalau bunga pertamanya sudah ketemu, kita bisa mencari angsuran pertama. Angsuran pertama adalah anuitas dikurangi bunga pertama. Nah, dari sini yang bisa kamu masukkan ke tabel adalah ini, sama ini. Kita masukkan dulu ke tabel menjadi seperti ini. Ini dari yang diketahui, ini tadi kamu cari, ini bunga pertama, ini angsuran pertama. Terus ini dapat dari mana? Nah, sisa pinjaman akhir tahun diperoleh dari modal awal tahun pertama dikurangi angsuran pertama. Ini rumusnya. Jadi SN sama dengan modal awal tahun dikurangi dengan angsuran pertama atau beban pokoknya ya. Jadi sisa pinjaman akhir tahun ke-1 berarti ngambilnya M1 dan A1. Nah, kemudian setelah mengisikan S1, kita mengisikan yang S2. Sekarang logikanya gini, S1 adalah sisa pinjaman akhir tahun ke-1. Akhir tahun sisa pinjamannya tinggal 9.100.000. Otomatis modal awal tahun kedua juga sama dengan 9.100.000 atau MN sama dengan S sebelumnya. Jadi kalau di sini 9.100.000, maka di sini pun 9.100.000. Kalau misalkan di sini M2-nya sudah ketemu, ingat anuitas kan besarnya tetap. Kalau kita cari dulu bunga atau B2 di sini diperoleh dari M2 dikali I. I-nya juga tetap. Nah, kalau B2-nya udah ketemu, karena anuitasnya tetap, untuk mencari A2 menggunakan anuitas dikurangi B2. Setelah angsuran kedua ketemu, kita bisa mencari S2. S2-nya berarti M2 dikurangi A2 dan seterusnya. Berarti nanti di sini M3 sama dengan S2 dan seterusnya. Sampai berakhir di S7. Misalkan kamu udah mencari S7, otomatis kan di sini M8-nya sama dengan S7. Terus B8-nya sama dengan M8 kali I. Kemudian A8 sama dengan anuitas dikurangi B8. Nah, nanti hasilnya dia sama dengan M8. Sehingga S8-nya sama dengan M8 dikurangi angsuran ke-8 sama dengan 0. Kalau perhitungan kamu benar, maka hasil sisa pinjaman akhir tahun yang terakhir pasti 0. Nah, ini semuanya harus kamu isi angka-angkanya kalau kamu disuruh menghitung tabel rencana pelunasan anuitas. Itu harus dihitung. Kalau misalkan periodenya sampai tahun ke-8, berarti kamu hitung sampai tahun ke-8. Cuma jarang soal yang keluar kalau kayak gini, kecuali di tugas mungkin bisa. Seringnya yang keluar dalam bentuk seperti ini. Saya hilangkan dulu tandanya. Nah, seringnya yang keluar biasanya, maaf ya, saya kembalikan ke sini dulu aja. Nah, ini seringnya yang keluar kayak gini. Yang diketahui hanya beberapa saja. Misalkan yang diketahui
Misalkan ini diketahui, terus misalkan ini diketahui, terus ini diketahui, terus ini diketahui, kamu tinggal ngisi yang kosong-kosongnya saja. Biasanya kayak gitu. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.